Risalatul Siyam Bidayatul Hidayah Wadal Jisa'am Ila jami'i ahlikumah al-mahrum wal-mahrumah Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku para santri, kitab yang akan dibaca pada siang hari ini ya, satu Risalatul Siyam fi ahkami wa dhaifi Ramadan, nanti Bapak Haji yang baca ya. Selanjutnya nanti Bidayatul Hidayah ya. Pinggir dari kitab Muraqil Ubudiyah itu ya. Nanti yang bacanya AA. Cuman hari ini karena lagi ada di Karawang nggak bisa ngisi ya. Nanti Madad Su'ud yang akan baca AA, jadi biar rencananya ketiga-tiganya hatam semua ya. Mudah-mudahan ya. Nanti pengajian sebelum tanggal 30 sudah ditutup ya. Sebelum tanggal 30 Ramadan pengajiannya sudah ditutup mudah-mudahan ya. Ya targetnya sebelum Lebaran insya Allah saya ya, karena pesan dari bapak-bapakmu, ayah anda dan ibunda yang kemarin itu, jadi kamu itu ada larangan kan dari pemerintah, ada himbauan bukan larangan. Jadi dimohon untuk tidak banyak berjalan bergerak ya. Ya aja doa lah sing pesantren maksimalnya konggeti cemilan Ramadan ya aja melampaui pungangan lah ya. Suku-suku sing parak bae sing bisa kacawel deh ya. Nggo tangan dan nggo gantar kacawel jadwal ya. Bisa dimengerti ya. Ya bisa dimengerti. Anak diantaranya sing pesen bahwa putranya nanti pulangnya sekalian Ramadan saja, Lebaran saja ya. Ini orang Cijambe salah satunya ya. Katanya nanti dijemputnya sambil Lebaran karena ayah andanya kan orang Sukamandi, lalu ibundanya orang Cijambe. Jadi sekalian balik mertua nyamper anaknya ya. Ya mudah-mudahan ijaan lah ya. Kalau sing sanes ya mudah-mudahan karena sing baca siji ewan ya insya Allah tamat lah. Bapak Haji sejam lebih standarnya, Pak sejam lebih standarnya. Lalu Aang mungkin sejam. Pokoknya sebelum jam 4 pengajian bukan ya, standarnya jam 4 lah. Ya bisa jam 4 kurang sejam, bisa jam 4 lewat sejam ya. Pengajian baru ditutup. Dan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatul Siyam fi ahkami wa dhaifi Ramadan. Ini kitab yang akan dibaca khusus pembahasannya tentang Ramadan. Bismillahi ngawiti sapa ingsun, saya memulai. Bismillahi ngawiti sapa ingsun ngaji ing iki kitab Risalatul Siyam fi wadhaifi syahri Ramadan, ngalap berkah kalawan nyebut jenengan Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ing dalam dunia. Ar-Rahimi tur kang paring nikmat cilik ing dalam akhirat. Tuh orang tua dulu menerjemahkan seperti itu ya. Dalam prakteknya itu berarti nikmat akhirat engkau lebih gede, lebih cilik daripada nikmat dunia ya. Bukan, kebalikannya. Kenapa nikmat dunia sama akeh dianggap sadidik ya? Ada yang dianggap gede nikmat sadidik ya, tapi nikmat akhirat sing lebih gede disebut nikmat cilik ya. Alasannya sudah sering dikemukakan bahwa kenapa nih dunia disebut nikmat gede di dalam dunia, bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan selama nih alam dunia memang Allah tidak membatasi ya. Sing kaya apa makhluknya
iman atau tidak beriman, lanang wadon gede cilik, secara menyeluruh diberi nikmat nang Allah Subhanahu wa taala ya. Karena anak yang disebut dengan Rahman Rahim itu Gusti Allah kaya ya. Tapi sing disebut nikmat akhirat disebut nikmat cilik, wujud nikmatnya sesungguhnya lebih gede daripada nikmat dunia. Namun makna sesungguhnya melainkan nikmat itu hanya akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan santri di Minhajul Talibin masuk menjerone. Ya. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah, sifatnya Allah ya. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah, sifatnya Allah. Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ing dalam dunya. Ar-Rahimi tur kang paring nikmat cilik ing dalam akhirat. Anak kami kita ya. Alhamdulillah utawi sakabe puji. Kalimat sakabe itu berarti akeh. Namun siji mau ngomongnya mau sakabe ya. Yang dimaksud sakabe puji sebagaimana wis pada maklum kabe adalah puji qadim alal qadim dulu ya. Yang kedua puji qadim alal hadis. Yang ketiga puji ya hadis alal qadim. Yang keempat puji hadis alal hadis. Yang dimaksud puji qadim alal qadim itu memujinya Allah terhadap zatnya sendiri. Puji qadim alal hadis, pujian yang disampaikan Allah kepada makhluk-makhluk yang baru. Banyak diberikan contoh di dalam Al-Quran pujian Allah kepada nabi-nabi Allah ya. Begitulah seterusnya. Maka kalimatnya ya sanajan kalimat mufrad tapi maknanya jama, maknanya akeh ya. Ini alif lamnya alif lam lil jinsi. Alhamdulillah utawi sakabeh puji berarti menjadi mubtada ya kan? Iku lillahi tetap kagungan Allah. Menjadi khobar ghair mufrad terdiri dari jar majrur ya. Mubtadanya lafaz alhamdulillah, mubtada terdiri dari isim mufrad ya. Ya. Alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kagungan Allah. Semua pujian-pujian itu milik Allah. Jadi apa yang dimiliki manusia hanyalah ya sifatnya majazi ya, bukan hakiki ya. Yang hakikat sebenarnya milik Allah. Alladzi tegesedat, ini sifatnya lafaz Allah itu ya. Isim mausul ya. Akrama kang mulia akan sopo ladi ya Allah ya. Na ing kita sadaya. Jumlah fi'liyah jatuh setelah isim mausul namanya silatul mausul. Alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kagungan Allah. Alladzi tegeseda menjadi sifat ya. Akrama mulia akan sopo ladi na ing kita sadaya. Bi faridotis yami kalawan keparduan atau kalawan mardu akan puasa. Kalawan keparduan puasa. Segala puji bagi Allah dan Tuhan Pangeran yang telah memuliakan kita dengan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan kan orang-orang enteng, orang sederhana. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan. Ya. Ya. Kenapa Rasul dalam sabdanya man fariha bidukhuli Ramadan ada hadis yang haramallahu jasadahu ala niron ya kan ya. Ini hadis yang teramat sangat maklum. Barang siapa yang merasa bahagia atas datangnya bulan suci Ramadan akan Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam beberapa neraka. Ini karena memang
orang lah pati-pati orang merasa bahagia datangnya bulan suci Ramadan karena memang mukmin sejati. Orang munafik dan ya mukmin pulasan itu nggak mungkin merasa bahagia ya, datangnya bulan suci Ramadan, tapi bingung kalau enak, ya. Bingung dan bingung. Ya. Jadi untuk kamu orang kuat puasa, mangko nyong madang ini, kan orang bisa calon colong ya kan ya, ya bisa calon colong tapi kan mesti susah lah paling tidak. Jadi kesimpulannya ketika ia bunga karena memang puasa. Orang mungkin orang Arab puasa, orang Arab sholat taraweh, lalu kemudian orang rasa bahagia. Pasti ya, maka seperti itulah. Ya. Puasa sing semene abote bagi orang-orang mukmin tidak mudah. Ya. 16 jam lebih kurang bangsa Indonesia masih sangat beruntung bangsa Indonesia ya, diberi tanah, diberi daerah yang antara bengikau awan sangat seimbang. Kita puasa itu lebih kurang, kalau sebut saja puasa dimulai dari jam 4 nanti buka jam 6 itu 14 jam. Saudara-saudara kita di Eropa, misal di Jerman itu ada yang puasanya sampai 19 jam. Bahkan di daerah Uni Soviet entah bagian mana atau negara bagian mana ya, ada yang puasanya itu sampai 23 jam. Ada bahkan orang-orang muslim saudara-saudara kita yang puasanya lebih dari 23 jam. Hari jam itu menit itu dia buka, sekaligus menit itu juga adalah waktu sahur. Itu kan teramat sangat susah ya. Tapi ya kesusahan yang teramat sangat miki, ternyata Allah itu ya dalam khutbah kitab ini telah memuliakan kami dengan keperduan Ramadan ya. Jadi Ramadan puasa sing semene abote justru bukan untuk menghinakan dan menyiksa hamba-hamba mukmin sejati, tapi justru datangnya bulan suci Ramadan adalah karena untuk memuliakan ya, memuliakan supaya kita menjadi manusia mulia. Maka dalam berbagai hadisnya, dalam banyak hadis diceritakan sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu sehat. Ya insya Allah ya, karena sirkulasi makanan yang ada di perut itu akan teramat sangat seimbang. Orang kayak biasa nih ya, segala didaar, segala dicicipi, segala dicaplok ya, wal kedua orang kodok, orang kadal ya. Asal mancing di untal ya mungkin bagi batur lah ya. Ini makanya segala puji bagi Allah, Tuhan Allah dan yang telah memuliakan kami dengan keparduan puasa. Jadi datangnya puasa itu bukan untuk menghinakan atau menyiksa, melainkan adalah untuk memuliakan. Ya lapar-lapar sadidik-sadidik, engkau di dunia nggak dibayar kontan. Ya salah satu janji Allah, orang puasa itu akan diberi kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Ya ada satu surga yang memang nggak bisa dimasuki oleh kelompok lain, kecuali surga itu akan hanya bisa dimasuki oleh manusia-manusia yang suka berpuasa. Namanya Babur Rayyan. Apa aja? Babur Rayyan itu pintu Rayyan, itu pintunya orang-orang yang berpuasa. Ya. Ada Babud Duha, Bab Duha, yang lain nggak bisa masuk kecuali orang-orang yang bisa melaksanakan sholat duha. Ya. Ada bab yang orang banyak sedekah, namanya apalah, banyak ya pintu-pintu surga itu. Itu Babur Rayyan itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bisa berpuasa. Tukang puasa nembek ke hawa cak doang langsung cetrek kuncinya terbuka. Cetrek langsung. Kalaupun orang mukmin nggak suka puasa nggak bisa masuk lewat pintu. Ketika semua orang mukmin sakabe amaliyah bagus dijalankan, maka seluruh pintu akan terbuka. Nah ini untuk kamu itu nanti seluruh pintu-pintu surga itu akan terbuka, bebas dimasuki tanpa ada halangan apa-apa. Kalau hari ini kan kita nggak bebas ya. Semua kawasan Bandung Raya, ya apa namanya diselenggarakannya PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Ya sebetulnya hari ini pun kita agak melanggar seruan, karena Pak Haji menerjemahkan seruan bukan larangan ya. Karena nggak ada satu butir pun dari fatwa Majelis Ulama yang kemudian orang melarang nggak boleh Jumat, nggak ada, kalimatnya bukan begitu. Yang memungkinkan ada penularan dalam zona-zona tertentu, insya Allah
Ya, ini tidak ada yang pulang dari Eropa kan, tidak ada ya. Tidak ada yang pulang dari Amerika, tidak ada. Dari Italia, dari Cina, dari Beijing tidak ada. Langka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini tokon kan jenis yang sedang nimpa dunia itu ya, apa namanya, COVID-19 itu ya. Ya santi itu insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terdeteksi, mudah-mudahan lah ya. Allah selamatkan dari COVID, bacanya COVID ya, bukan COVID, bukan. Insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Kita baca apa namanya, tolak balanya tiap malam ya. Ini tolak bala dibaca di buangan itu sejak beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu. Bapak Haji juga ikut mimpin sama keliling-keliling buangan. Tujuannya nolak bala ya. Karena kalau bala datang seperti itu, kemungkinan cuma ada 2. Ima Allah sengaja akan menyiksa orang-orang yang sudah dianggap tidak bisa ditoleransi oleh Allah. Ima adalah ujian bagi orang mukmin, atau siksaan bagi orang-orang yang kafir yang sengaja Allah siksa. Cuman ada 2. Karena ini ujian atau siksaan, ya cara pengusirannya di samping upaya manusia lah ya. Kita pakai masker sekali-sekali lah ya. Kita tidak bersinggungan dekat-dekat dengan orang-orang yang ya diduga akan membawa virus itu upaya dohiriyah. Tapi upaya yang hakiki itu ya harus upaya batiniah. Karena COVID itu yang membuat siapa? Hakikatnya Allah lah ya. Kalaupun ada manusia yang macam-macam coba-coba mau mencelakakan satu golongan atau dirinya sendiri, itu kan hanya upaya manusia juga. Kalau Allah tidak merestui, tidak jadi ya. Allah yang telah menciptakan manusia, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan penyakit-penyakit itu, dan Allah pula lah insya Allah. Mudah-mudahan dengan upaya kita dohiriyah, pemerintah melakukan hal-hal yang ketat seperti itu ya, sangat bagus sebetulnya, tidak ada jeleknya ya. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita semua, keselamatan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan segeralah sebelum berakhirnya bulan Mei, penyakit itu akan segera hilang. Amin ya. Kalau besok lusa jadi bisa Allah hilang malah ya. Tapi juga ya, kita bukan kelompok yang semata-mata hanya mengandalkan takdir, bukan ya. Qadariyah ya. Tapi juga ada upaya kita ya. Makanya upaya pemerintah kita jalankan, nggak boleh menentang ya. Karena pemerintah juga seluruh kebijaksanaannya sudah dipikirkan matang-matang, termasuk berbagai unsurnya sudah dipertimbangkan, ya kan? Dan bagi saudara-saudara kita yang masih tetap tarawih dan seterusnya, ya di masjid, ya mudah-mudahan itu jadi penyebab juga segera hilangnya wabah dan penyakit ini. Dah, ya diurai kembali, ayo dibaca, ngaceng-ngaceng lah. Karena targetnya ini tamat, berarti nanti surahnya, uraiannya tidak usah panjang-panjang, ya 1 kalimat 2 kalimat saja ya, disetujui ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi, tetap kagungan Allah. Alladzi sifatnya Allah tegese dat, alladzi kang akrama mulia akan sapa Allah ladi ya. Na ing kita sadaya menjadi maf'ul binya, bi faridotis yami kalawan keparduan puasa atau kalawan mardu akan puasa. Jadi Allah telah mewajibkan, memardukan kepada kita puasa, tujuannya agar kita menjadi manusia yang beruntung ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, la'allakum, kalimat kutiba alaikumusiyam itu ujungnya la'allakum ya, gimana? Tatkun kan ya. Agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah, dadikna sapa Allah ha ing siam. Allah telah menjadikan puasa itu ya tuhratan ing dadi ya penyuci ing perkara kang nyuci akan
Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah ing siam tuhratan ing perkara kang nyuciaken, membersihkan, minat dzunubi bayane saking piro-piro dosa. Dan bun ay dunubun ya, jama ya. Wal asami lan tegese piro-piro dosa. Jadi fungsinya puasa Ramadan itu juga adalah sebagai sesuatu yang mensucikan dzunub wal asam. Itulah kenapa nama itu juga dijuluki dengan julukan Ramadan. Nanti ada diambil dari kalimat Romido Yarmadu Romdon. Nanti ada ya, artinya ngeremet-ngeremet, ngeremuk-ngeremuk, ngancurna. Jadi ngeremet-ngeremet dosa supaya hancur. Ya biasanya kan adukan apa lamun ibu-ibu ini enter pada gawe jabur supaya sesuatu ini segera bercampur kan diremet-remet ya kan. Gak mungkin gue pais sederna kayak gitu, dilirik-lirik gak mungkin. Emang kayak apa? Pasti diremet-remet. Mending-mending lamun remetnya orang anggo sual. Tak mau zaman pengedi gitu. Orang tuh yang cincau karena ya gawe nih kan anggo cawat. Masih gawe nih anggo cawat ya mas. Si gawe muda. Kalau gitu menurut ya. Wa ja'ala lan dadosaken dadiaken sapa Allah. Ini fa'ilnya lafaz dhamir gua kembali kepada Allah. Ha ing siam. Jadi lafaz ja'ala itu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il maf'ul ya. Wa ja'ala lan wis dadiaken sapa Allah ha ing siam tuhratan ing perkara kang nyuciaken, minat dzunubi bayane saking piro-piro dosa, wal asami lan tegese piro-piro dosa ya, jamane jama ya. Wasihatan lan ing perkara ya, wasihatan lan ing kang nyehataken, perkara kang nyehataken yang mensehatkan. Tinggalin kita benar ya. Wasihatan lan ing ya perkara kang nyehataken lil okoli maring pirang-pirang akal, wal adsami lan piro-piro badan, piro-piro awak. Jadi ternyata itu ya, kenapa Allah telah memuliakan manusia-manusia yang bertakwa dengan kewajiban melaksanakan siam? Salah satu fungsinya karena siam itu satu, mensucikan seluruh dosa dan noda, dosa-dosa masa lalu, kehilapan-kehilapan yang telah lewat disengaja atau tidak, disertai istighfar yang penuh. Kita melaksanakan Ramadan sesuai dengan nama. Ramadan itu yang membakar, yang menghancurkan, maka semua dosa akan hilang. Itu kan fungsinya Ramadan. Yang kedua, fungsi Ramadan itu bisa mensehatkan jasmani dan rohani. Akal akan menjadi sehat. Ya, ide-ide, pikiran-pikiran jernih itu akan tumbuh. Orang sedina-dina ada. Baru biar sarapan karena 16 rupa nih. Ya. Si memilih wudhu tekan. Ya. Anak bubur kacang, bubur belohok, bubur segala tek-tek. Dijajali kabeh itu kan otaknya sempit. Ya. Jadi orang yang tidak banyak makan itu otaknya lebih cerdas daripada wong sing keakehan dahar. Itu kenapa adatnya ulama-ulama mutaqaddimin, ya ulama-ulama bengin, orang-orang ya terdahulu itu ya memang tidak terlalu banyak makan, makanya badannya ringan, nggak terlalu berat, otomatis otaknya cerdas, segala-gala apa sih karena penyakit-penyakit kolesterol segala. Anda jangan pernah menduga bahwa penyakit lambung emak kayak lambung itu diakibatkan karena kurang dahar. Justru kebanyakan adalah karena pola dahar yang tidak tepat. Jadi sehingga lambungnya menjadi asam. Karena kadaharan sing dingin urung tok, perlu dibuang habis, tekasi nganyar, kayak gue. Esok-esok wudhu, ya wudhu urung ngejrot acan, mangan bubur urung tok acan, ditambah wis segala macam ya jajanan cecek sehingga lambungnya ya, orang pernah kosong.
Maka gara-gara itu kemudian menjadi asam. Puasa kan sehat, puasa sehat. Ya, sejak subuh tadi, sebelum subuh ya, sebelum imsak jam 4 terakhir kan ada asupan-asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Sudah berapa jam dikosongkan dari perut kita? Ya, lebih kurang 8 ya sampai 10 jam lah. Kalau hitungannya dari jam 4 sekarang jam 2 itu 10 jam. Ya, gesit kan lebih enak kan ya? Lebih enak kan ya? Agak lemes tapi badan enak. Sing krakak. Sing biasa ngentut jam 6 hitung balen ya. Alhamdulillah kalian melorot terus balen. Berkurang. Masa sih gasnya sing gede tekanannya kan berkurang. Pun sing biasanya mau ini tekan lawang kae, paling tekan lawang bangkon. Terus mereka kan sama doang. Jadi fungsi puasa itu satu tuhratan lidzunub, yang kedua sihatan lil uqul wal ajsam ya. Agar mensehatkan, menjadi penyehat akal karo pirang-pirang jasad ajsam ke awak jasmani ya. Ba'daan akrama ing dalem sawise yen tamulya akan sapa Allah na ing kita sadaya. Setelah Allah memuliakan kita semua dengan kenikmatan yang tiada tara, tiada nilai, tiada bandingan. Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan iman dan Islam ya. Nikmatul iman wal Islam. Ba'da an akrama ing dalem sawise yen tamulya akan sapa Allah na ing kita sadaya. Setelah Allah memuliakan kita semua bini'matil islami kalawan kenikmatan Islam. Ini kenikmatan yang hakiki dan abadi ya. Nikmat yang paling mahal itu pertama nikmat iman dan Islam. Kenikmatan berikutnya nikmat sehat jasmani dan rohani. Karena segala sesuatu bersumber kepada dua kenikmatan itu. Ketika orang sudah diberi hidayah iman dan Islam, berarti sudah diberi sesuatu yang terbaik untuk kepentingan akhirat. Ya, ketika sesuatu orang itu sudah diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani, berarti modal dasar untuk merasakan nikmat-nikmat yang lain adalah sehat jasmani dan rohani. Emang dua baju bagus, dua sarung bagus, sendal bagus, tas bagus, segala-gala bagus, terasa nikmat. Lamun ente orang dalam keadaan sehat walafiat, mau nikmat kan? Mau. Emang akeh duitnya akan bahagia, duitnya oke, tabungannya oke, seluruh jajarannya wis kebet, tinggal luput doang ya. Tabungannya wis oke, tapi orang yang nabungnya tidak sehat jasmani karo rohani, bahagia nggak kira-kira? Tidak bahagia ya. Anda punya pacar atau punya suami, suatu saat nanti suami ini ganteng, kaset, sesuai ya, kamu banget lah, yang kamu banget lah. Tapi kamu nih joprak, kemudian sama rumah, bahagia nih kira-kira? Atau laki-laki yang manapun punya istri 4 atau 2 atau berapa ya, wayu. Kalau dalam keadaan tidak sehat itu, apalagi dalam teruk mau istilahnya kayak gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Wis orang bisa jadi ngilung acan. Lamun esok diaduk namanya pada panen, kono ngarabine di kono mah kayak gimana kerasa. Boro-boro sing bang kanan, indah sing bang kanan, indah sing dhuwure orang saugat-ugat ya kan. Maka berapapun ya, seperti apapun istri yang ia miliki, pasti ya si jiga molana singkat acan ya. Tapi karena sehat jasmani, sehat rohani, gara-gara sehat walafiat, seluruh kenikmatan-kenikmatan yang lain bisa dirasakan. Busik kalau busik, kumel kalau kumel, karena pada BCAT, alhamdulillah anaknya berayakan kan nikmat sing Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi puasa salah satunya adalah ya, bagi orang-orang yang melaksanakannya
akan diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Sesuai dengan sabda Rasul, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wallahu a'lam bimuradi. Surat Luqman ayat 20. Wa asbagha lan nyampurnaaken sapa Allah. Wa asbagha lan bakal nyempurnaaken sapa Allah alaikum kaduwe sira kabeh. Ni'amahu jama nikmatun jadi ni'amun. Ya Julia Rasul. Kalimat yang berubah tidak pakai pelaturan, jama taksir ya. Wa asbagolan nyampurnaaken sapa Allah alaikum kaduwe sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmate Gusti Allah dhahiratan wa batinatan ni'amahu ing pira-pira nikmat Allah dhahiratan kang pertela kang katon wa batinatan lan nikmat kang batin kang ora katon. Nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi, nikmat yang doir dan nikmat yang batin. Ini kesehatan jasmani, kesehatan namanya dohiriyah. Kenikmatan